pertemuan kali ini ya, Bapak Ibu. Maaf, tadi saya lupa. Baik, selanjutnya silakan Bapak Ibu yang lain. Speakernya belum dibuka, Bu Devi. Sampai diri, saya Devi Handayani, berasal dari Pangkal Lampung. Setelah saya kemudian dia Pasar Padang. Ya, terima kasih Ibu Devi. Silakan Ibu yang lain. Izin perkenalan diri Bapak dosen. Silakan Ibu. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Nama saya berasal dari Pasuruan, Jawa Timur. Saya mengajar di MI Miftahul Ulum Lajo. Ya, terima kasih Bu Salsabila. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Langsung disambung aja ya. Izin perkenalan ya Pak. Silakan Ibu. Iya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dina Bahari. Saya berasal dari Provinsi Jambi. Sekarang saya mengajar di SDN 110 Kota Jambi. Terima kasih. Nah, sama-sama Ibu. Ya, dari Bapak Ibu yang belum, boleh dilanjut ya. Iya, izin berkenalan Bapak. Silakan Ibu. Ya, nama saya Miftah Rizky Alalia. Saya berasal dari Kabupaten Brebes, mengajar di SD Negeri Grinting 2, Brebes, mengajar kelas 4, Pak. Ya, baik Ibu, terima kasih. Sama-sama Ibu. Ya, selanjutnya dipersilakan Bapak atau Ibu. Yang belum mungkin dari Ibu Belinda. Iya Pak, saya izin perkenalan diri. Silakan Ibu. Saya Belinda Lasti dari SD Kristen Petra Banyuwangi. Ngajar kelas 2 dan bahasa Inggris juga. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Baik, lanjut. Siapa ya? Bapak Sariful Hadi. Atau Bapak Ujang. Ya, dipersilakan. Ya, bapak-bapaknya pada kemana ya? Ayo bapak-bapak, jangan tinggalkan saya sendirian. Boleh untuk Bapak Ujang atau Bapak Pak Hadi untuk memperkenalkan dirinya.
Ya, mungkin Pak Ujang dan Pak Hadi terkendala sinyal atau jaringannya. Baik, untuk itu salam kenal bagi ibu-ibu semuanya, juga nanti bapak-bapaknya menyusul. Alhamdulillah ya kita bisa berkumpul dari berbagai tempat yang berbeda. Ada yang dari Lampung, dari Jambi, kemudian dari Bekasi, dari Brebes, kemudian dari Subang, dan banyak lagi yang lainnya. Mohon maaf untuk wilayah atau domisili ibu yang tidak sempat saya sebutkan. Nah, untuk itu mohon kerjasamanya, mohon kita saling berdiskusi, karena di sini saya pun masih dalam tahap belajar ya untuk membimbing kita, istilahnya kita saling berbagi ilmu lah, bukan berarti saya yang lebih paham di sini, tapi ada beberapa pengalaman saya yang ingin saya coba bagikan untuk Bapak Ibu semua. Nah, untuk itu saya coba bertanya dulu apakah Bapak dan Ibu-ibu di sini sudah membaca ketentuan untuk untuk mata kuliah karya tulis ilmiah ini di aktivitas belajar 1. Adakah yang sudah membacanya? Oh ya, suara saya terdengar kan ya? Terdengar, Pak. Ya, baik. Kalau gitu, kita coba masuk ke apa saja yang perlu kita bahas hari ini. Ya, mohon ya saya izin untuk berbagi layar atau share screen. Nah, ini ya, sistem penyelenggaraan mata kuliah karya ilmiah. Sudah munculkah di Bapak Ibu semua, di layar Bapak Ibu semua? Sudah, Pak. Sudah. Nah, ya. Materi ini saya ambil dari pelatihan tutor yang saya ikuti semester lalu. Jadi kurang bisa dibilang semester ini adalah kali kedua saya menjadi tutor untuk mata kuliah karya ilmiah. Nah, jadi untuk kedepannya barangkali Bapak Ibu mengalami kesulitan atau kendala dalam melaksanakan perkuliahan ini, jangan ragu, jangan sungkan untuk mengabari saya ya. Dan apabila berhubungan dengan Pokjar atau UPBJ-nya di daerah masing-masing, silahkan menghubungi pihak UT-nya. Nah, ya kita kembali ke materi yang akan kita bahas. Di sini sistem penyelenggaraan mata kuliah karya ilmiah untuk program sarjana dan diploma. Nah, sebelum kita lebih jauh memasuki mata kuliah atau tutorial tentang karya, kita coba cari tahu dulu apa pengertian dari karya ilmiah. Karya ilmiah ini dalam konteks untuk mata kuliah ini, yang dimaksud dengan karya ilmiah adalah artikel ilmiah, yaitu bentuk tulisan yang berisi tulisan atau laporan sistematis mengenai hasil kajian, misalnya pemikiran atau hasil penelitian yang disajikan sesuai dengan konvensi atau kaidah penulisan karangan ilmiah. Nah, jadi nanti kita akan mempelajari apa-apa saja kaidah dalam penulisan karya ilmiah yang nantinya menjadi produk atau luaran setelah Bapak Ibu mengikuti mata kuliah ini. Kemudian, dari mana bahan yang kita pakai untuk menulis karya ilmiah ini? Nah, ini bisa bersumber dari hasil penelitian yang Bapak Ibu lakukan dalam satu mata kuliah tertentu. Bapak Ibu melaksanakan kegiatan penelitian tindakan kelas ya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai bahan dasar atau bahan dalam penulisan karya ilmiah. Atau jika Bapak Ibu punya kesempatan atau pemikiran lain, Bapak Ibu bisa mengambil beberapa topik yang sekiranya relevan dengan penelitian Ibu. Misalnya Bapak Ibu mengumpulkan artikel-artikel yang mendukung ide yang Bapak Ibu sampaikan untuk penelitian kelasnya. Nah, Bapak Ibu membuat resumenya dan itu disajikan dalam karya tulis ilmiah. Bisa juga seperti itu. Nah, kemudian peserta mata kuliah karya ilmiah. Ya, di sini artinya Bapak Ibu semua ya, untuk mata kuliah kelas 121 ini. Nah, peserta mata kuliah karya ini adalah mahasiswa program Diploma 4 atau sarjana yang melakukan registrasi mata kuliah karya pada semester atau paket semester yang sama, yang mana terdapat mata kuliah pemantapan kemampuan profesional, PKP, atau tugas akhir program. Nah, saya rasa Bapak Ibu semua di sini telah mengambil mata kuliah PKP atau TAP untuk semester ini ya, makanya bisa ikut kelas karya ilmiah ini.
Adapun untuk statusnya, status mata kuliah Karil ini, nah ini saya ambil dari materi tahun lalu. Jadi mulai sejak semester pada tahun angkatan 2022-2023 di semester 1, Karil ini merupakan mata kuliah yang berdiri sendiri, yang terpisah dari mata kuliah TAP dan PKP. Pada semester sebelumnya, Karil ini menjadi bagian dari salah satu dari mata kuliah tersebut. Artinya, ketika Bapak Ibu mengambil mata kuliah PKP, maka Bapak Ibu diminta untuk membuat karya ilmiah. Nah, namun dimulai sejak semester lalu, karya ilmiah ini dipisah. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa fokus dalam menulis laporan PKP atau TAP-nya, kemudian hasil dari laporannya itu bisa disajikan dalam karya ilmiah, seperti itu. Nah, meskipun ada kelasnya, tapi mata kuliah Karil ini memiliki bobot SKS 0. Dan kemudian topik atau permasalahan yang ada dalam artikel ilmiah ini sesuai dengan keilmuan program studi yang ditempuh, yang sesuai dengan program studi yang Bapak Ibu ambil sekarang, yaitu untuk sekolah dasar. Kemudian artikel ilmiah yang ditulis dapat bersumber dari kajian pustaka atau hasil penelitian. Nah, kajian pustakanya itu bisa berupa sumber-sumber referensi yang Bapak Ibu gunakan dalam membuat atau menentukan rancangan kegiatan penelitian kelas itu, ataupun hasil dari penelitiannya. Nah, bagi mahasiswa FKIP, ya Bapak Ibu semua, artikel ilmiahnya dapat bersumber dari kajian pustaka atau laporan penelitian mata kuliah pemantapan kemampuan profesional. Artinya ketika Bapak Ibu sedang atau telah menyelesaikan laporan PKP-nya, dan itu bisa digunakan sebagai bahan untuk menulis karya ilmiahnya. Nah, kemudian skor kelulusan minimalnya adalah 75. Jadi nanti di akhir ada beberapa kriteria penilaiannya, dan minimalnya itu agar Bapak Ibu bisa lulus adalah 75. Kemudian status kelulusan dari mata kuliah ini adalah lulus atau tidak lulus. Jadi saya harapkan Bapak Ibu semua bisa berpartisipasi secara maksimal, karena ya seperti mata kuliah pada umumnya, ketika dinyatakan tidak lulus maka diharuskan untuk mengulang pada semester yang akan datang. Kemudian ya mata kuliah ini merupakan prasyarat kelulusan bagi mahasiswa program diploma 4 dan sarjana. Jadi meskipun bobot SKS-nya 0 SKS, tapi mata kuliah ini menentukan kelulusan Bapak Ibu nanti menjadi seorang sarjana pendidikan, seperti itu. Nah, sampai di sini apa ada yang mau Bapak Ibu tanyakan? Oh ya, kalau misalnya ada hal yang kurang jelas, atau misalnya penyampaian saya terlalu cepat, terlalu lambat, atau seperti apa, Bapak Ibu jangan ragu untuk memotong ketika saya menyampaikan ya. Di sini kita saling berdiskusi saja. Pak dosen mau tanya, Pak. Ya, silakan Ibu. Tuti, berarti kalau mata kuliah ini berarti besok nggak ada masuk di UAS ya, Pak? Cuman bentuk dalam bimbingan doang ya? Betul, Ibu. Sebagai penilaiannya itu adalah nanti karya tulis yang Bapak Ibu hasilkan. Untuk UAS-nya memang tidak ada. Nggak ada, jadi bentuk karya ilmiah aja ya, Pak? Betul, Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Ibu. Ya, dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Ibu. Pak, berarti kalau kita ngambil karil itu, judul karilnya sama judul PKP-nya sama, tidak apa-apa? Ya, berarti, Pak? Iya, Bu. Bisa disesuaikan. Paling nanti saya coba periksa kembali ya, Ibu. Apakah memang diperbolehkan sama persis, atau ada beberapa bagian yang sekiranya perlu kita ubah. Karena kan dalam beberapa contoh laporan PKP itu, judulnya pun bisa sampai beberapa puluh kata ya, Ibu. Sementara untuk karil nanti ada ketentuannya tersendiri, seperti itu. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain, barangkali ada pertanyaan yang berbeda. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Bu. Untuk absensinya apa setiap tuap harus hadir, atau kalau izin apa boleh gitu kalau misalnya ada halangan? Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu.
Untuk kehadiran memang ditekankan atau diprioritaskan agar Bapak Ibu bisa hadir. Ketika ada kendala atau kegiatan lain, untuk jadwal web ini sebetulnya fleksibel ya. Misalnya kita sekarang ada di sesi kedua, di pekan kedua. Nah, selama pekan kedua ini, kita bisa menyepakati webnya mau hari apa. Nah, adapun untuk Bapak Ibu yang benar-benar mungkin sibuk selama sepekan itu, full sibuk tidak ada waktu luang, nanti untuk setiap pertemuan kami ada rekamannya, sehingga bila Bapak Ibu perlu menyaksikan ulang, bisa nanti saya sediakan linknya. Dan untuk web yang pertama, kita hanya membahas hal-hal yang perlu kita pahami, hal-hal yang perlu kita ketahui tentang mata kuliah karya ilmiah. Adapun untuk web kedua, ketiga, dan seterusnya, nanti bisa kita bahas setelah ini ya. Seperti itu, Ibu. Ada pertanyaan lain? Barangkali dari Bapak Ibu? Ada Pak. Ya, silakan. Ya, saya mau bertanya. Untuk pertemuan selanjutnya berarti belum tentu hari Selasa ya, jadi bisa berubah-berubah pertemuannya ya Pak ya. Itu yang pertama. Betul. Yang kedua, untuk intinya apakah ini kan kita beda-beda nih Pak. Ada yang dari luar kota, ada yang ini. Bapak punya absensinya nggak khawatir salah masuk gitu loh Pak? Baik, Bu. Terima kasih. Ya, untuk jawaban pertama, betul ya, kita bisa menyepakati jadwal pertemuannya mau kapan. Kebetulan untuk pekan ini, untuk web pertama, di beberapa kampus atau satuan pendidikan, hari ini adalah hari terakhir kegiatan belajar mengajar. Sehingga besok itu dianggap sudah mulai cuti hari raya. Jadi saya menyesuaikan dengan kegiatan atau kesibukan Bapak Ibu. Makanya saya tetapkan hari ini. Nah, kemudian untuk selanjutnya, nah ya, kita bisa melaksanakan web itu hanya pada 5 hari Bu, antara Senin sampai Jumat. Karena di hari Sabtu dan Minggunya, saya dapat kabar bahwa Bapak Ibu beberapa ada yang mengikuti kegiatan luring ya, di UPBJ atau di pokjarnya masing-masing, seperti itu. Nah, kemudian untuk web kedua dan seterusnya, nanti kita bisa cek di skema perkuliahannya, pekan berapa saja kita melaksanakan web, kemudian untuk waktu pelaksanaan, yaitu kita bisa sepakati bersama, mau hari apa dan jam berapa, seperti itu Bu. Kemudian yang pertanyaan kedua, mohon dijawab Pak. Oh ya, untuk masalah kehadiran ya, untuk kehadiran ini secara otomatis sistem di Microsoft Teams-nya itu langsung mendata. Misalnya ketika Ibu masuk ke dalam room untuk web ini, otomatis Ibu telah terdaftar hadir pada pertemuan kali ini, seperti itu Ibu. Jadi memang tidak perlu ada form yang Bapak Ibu isi, seperti itu. Baik, ya. Untuk pertemuannya itu apakah sama dengan mata kuliah lain 8 pertemuan? Untuk sesi perkuliahan totalnya memang ada 8, tapi untuk webnya itu total ada 4 Ibu. Lebihnya tutor ya Pak? Betul, selebihnya dilaksanakan secara mandiri, secara online seperti itu. Ya, baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Ya, barangkali ada pertanyaan lainnya dari Bapak Ibu. Jika tidak ada, kita coba lanjut dulu ya Bapak Ibu. Nah, ini tentang status mata kuliah karya ilmiah. Kemudian, ini kesertaan mahasiswa dalam mata kuliah karya ilmiah. Mahasiswa yang belum pernah publikasi artikel ilmiah, di sini ditekankan ya, atau wajib, yang pertama mengikuti bimbingan karya melalui belajar mandiri, kegiatan tuton itu ya, kemudian melaksanakan tugas. Nanti secara total kita punya 3 tugas yang harus dilaksanakan, lalu bimbingan yang dilakukan melalui tutorial webinar yang sekarang kita lakukan. Sisanya ada 3 web lagi, dan tutorial online. Kemudian membuat, menghasilkan, dan mengunggah 1 artikel ilmiah yang bebas plagiasi dan memenuhi ketentuan standar penulisan karangan ilmiah yang telah ditetapkan oleh UT. Nah, kemudian untuk Bapak Ibu yang sudah publikasi artikel ilmiah sebagai penulis pertama, itu ada beberapa kemudahan. Bapak Ibu bisa melakukan registrasi
untuk mata kuliah Karil ini, lalu mengirimkan judul dan tautan atau link jurnal yang telah diterbitkan ke tempat pengiriman tugas. Nah, namun untuk pilihan ini, Bapak Ibu boleh tidak mengikuti kelas Karil ini ketika Bapak Ibu telah mempublikasikan artikel ilmiah. Namun statusnya yang pertama harus sebagai penulis pertama, dan yang kedua artikelnya itu terpublikasi ketika Bapak Ibu menjadi mahasiswa aktif UT, seperti itu. Adapun untuk Bapak Ibu yang sebelumnya pernah kuliah di kampus lain dan telah melakukan publikasi tapi tidak relevan dengan program studi yang Bapak Ibu ambil sekarang, nah itu mohon maaf Bapak Ibu dianggap harus mengikuti kegiatan Karil mata kuliah ini, seperti itu. Ya, seperti yang saya bilang tadi ya, apabila ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan langsung ajukan saja. Untuk itu saya coba lanjut dulu ya. Nah, ini kriteria artikel ilmiahnya. Yang pertama, penulisan artikel ilmiah ini dilakukan dengan mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah. Nah, untuk panduannya itu kurang lebih sama seperti modul bahan ajar untuk mata kuliah yang lain. Namun di sini saya sediakan dalam bentuk soft file-nya, dalam bentuk PDF. Barangkali Bapak Ibu sudah mendapatkan cetakannya dari pihak UT. Kemudian ini salah satu syarat untuk referensi, sekurang-kurangnya 10 referensi, minimalnya 5 artikel jurnal dan 5 buku yang terbit dalam 5 tahun terakhir. Dan ke-10-nya ini digunakan sebagai sumber kutipan dalam artikel yang akan Bapak Ibu tulis. Memang dalam menentukan referensi ini salah satu kebijakan setiap kampus ya Bapak Ibu. Diharapkan Bapak Ibu mengikuti perkembangan zaman dengan menggunakan artikel atau buku yang terbit dalam 5 tahun terakhir. Namun untuk buku saya rasa memang agak cukup sulit ya kita mencari buku yang terbilang update atau diperbaharui. Sementara untuk artikel jurnal saya rasa sudah cukup banyak yang mudah-mudahan memang relevan atau sejalur dengan tema penelitian yang Bapak Ibu ambil. Dan ini minimalnya 5 buku, kemudian 5 artikel jurnal. Kemudian yang ketiga yaitu bebas plagiasi dan bebas dari tindakan tidak terpuji lainnya, termasuk merekayasa dan memanipulasi data. Nah, saya rasa di sini masalah plagiasi ini Bapak Ibu sudah cukup paham ya. Adapun nanti ketika kita menulis karya ilmiah, ada aplikasi khusus yang dapat memeriksa atau memantau sejauh mana kesamaan tulisan yang Bapak Ibu hasilkan. Dan biasanya syarat minimal untuk dianggap lulus itu adalah tingkat kesamaan yang kurang dari sama dengan 30%. Katanya dari satu tulisan utuh itu, misalnya Bapak Ibu membuat tulisan sekitar 12-20 halaman. Nah, dari semua halamannya itu, ternyata ada sekitar 29% yang mirip. Nah, itu sudah bisa dikategorikan sebagai lulus. Dan apabila masih lebih dari 30%, maka ada beberapa bagian yang perlu kita ubah. Nah, nanti untuk prosesnya bisa kita lakukan bersama seiring berjalannya waktu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini untuk rangkaian aktivitas belajarnya. Sebelumnya pernah saya bagikan juga di grup WhatsApp-nya ya Bapak Ibu. Untuk sesi pertama itu di pekan lalu telah kita lewati ya. Harapannya Bapak Ibu telah melakukan kegiatan pendahuluan yaitu belajar mandiri. Sekarang kita masuk ke sesi kedua, yaitu ketika Bapak Ibu cek di LMS atau e-learning-nya masing-masing, kita masuk ke kegiatan belajar 2 dan kegiatan belajar 3. Nah, untuk kegiatan belajar 2 ini kita mengadakan tutorial webinar yang sekarang kita laksanakan, kemudian nanti ada tugas 1 yang harus Bapak Ibu penuhi ya. Kemudian pekan selanjutnya atau sesi ketiga, Bapak Ibu melaksanakan kegiatan tutorial online dan ada tugas 2. Nah, untuk tutorial online ini Bapak Ibu kerjakan secara mandiri. Kemudian pada sesi keempat atau pekan keempat, 2 pekan yang akan datang, kita memasuki tutorial webinar juga. Web yang kedua. Dan nanti akan bertemu tugas yang ketiga. Kemudian pada sesi kelima, itu Bapak Ibu diminta untuk melakukan pembelajaran secara mandiri dengan melanjutkan tugas yang ketiga. Nah, nanti pun setelah
di akhir sesi keempat ini akan ada beberapa masukan dari saya selaku tutor mengenai tugas 3 yang telah Bapak Ibu kerjakan. Nah, pada pekan selanjutnya di sesi kelima Bapak Ibu dapat memperbaiki tulisan atau karya ilmiah yang telah Bapak Ibu tulis. Kemudian pada sesi ke-6 kita memasuki web yang ketiga dan nanti kita mulai memasuki tugas yang keempat. Nah, tugas 3 dan 4 ini sebetulnya saling berhubungan ya. Tugas 3 itu Bapak Ibu diminta untuk membuat draft karya ilmiahnya, kemudian di tugas 4-nya membuat karya ilmiah yang sudah final, yang sudah fix. Lalu pada sesi ke-7, pekan ke-7, kita mengadakan web yang keempat, yang terakhir, dan melaksanakan lanjutan dari tugas 4. Artinya, untuk web kedua, ketiga, dan keempat nanti, kita akan membahas pekerjaan yang telah Bapak Ibu kerjakan. Jadi diharapkan Bapak Ibu bisa hadir, agar tugasnya itu dapat kita bahas secara bersamaan. Dan kalaupun memang ada kendala untuk mengikuti webnya, nanti saya coba buat koreksinya secara individu seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian pada sesi ke-8, di pekan ke-8, Bapak Ibu memasuki tutorial ke-6 atau tutorial online secara mandiri. Dan di bagian ini, Bapak Ibu diharapkan telah memperoleh artikel atau karya ilmiah yang sudah final. Dan nanti dapat Bapak Ibu unggah pada tugas 4. Tugas 4 itu di bagian sesi ke-6 ya, kegiatan belajar 10. Nah, kemudian Bapak Ibu diminta juga untuk menyampaikan judul abstrak kata kunci yang ada dalam artikel yang telah Bapak Ibu tulis. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk mengunggah file lengkapnya dan nanti ada pernyataan bebas plagiasi yang harus Bapak Ibu isi seperti itu. Dan Bapak Ibu dapat mengunggah file lengkapnya ini ketika similaritasnya atau kesamaannya itu sudah di bawah atau sama dengan 30%. Ya, itu yang sebelumnya sempat saya singgung ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk kegiatan belajar, ya ini adalah rincian setiap kegiatan belajarnya atau aktivitas belajarnya. Aktivitas belajar pertama, pekan lalu, itu sesi pertama, Bapak Ibu diminta untuk belajar mandiri. Yang Bapak Ibu pelajari adalah panduan mata kuliah karya ilmiah ini, kemudian mencari dan mempelajari satu contoh artikel ilmiah. Adapun untuk contohnya, nanti bisa kita coba sesuaikan ya, diharapkan dapat kita cek hari ini, tapi karena sifatnya kondisional, ketika ada waktu bisa kita coba pelajari, dan jika memang waktunya tidak cukup, bisa kita bahas pada web yang kedua nanti. Nah, kemudian pada aktivitas belajar 2, fokusnya adalah memantapkan konsep dan ketentuan karya ilmiah. Nah, ini kita memasuki web yang pertama. Nah, di sini kita diminta untuk membahas dan mendiskusikan pengertian dan ketentuan umum artikel ilmiah, kemudian membahas dan menganalisis bersama satu contoh artikel ilmiah, dan ini sifatnya kondisional ya. Kemudian menginformasikan tugas 1 dan jadwal mengunggah tugas. Baik untuk tugas 1 nanti di akhir kita coba tegaskan lagi. Nah, lalu ini kegiatan atau aktivitas belajar 3-nya, yaitu Bapak Ibu mulai memasuki tugas pertama. Nah, di sini Bapak Ibu diminta untuk membuat satu judul artikel ilmiah. Nah, untuk judulnya bisa disesuaikan atau disamakan dengan judul untuk PKP-nya, ataupun nanti apabila ada perbaikan, bisa kita bahas bersama ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu pun diminta untuk mencari, membaca, merangkum, dan mencatat minimal 10 referensi yang terbit dalam 5 tahun terakhir. Nah, 10 referensi itu tadi ya, mudah-mudahan Bapak Ibu dapat memperoleh referensi yang sesuai, 5 artikel jurnal dan 5 buku teks. Dan keduanya ini tidak harus dalam media cetak, tapi boleh dalam media elektronik atau dalam bentuk soft file-nya. Kemudian membuat satu kerangka tulisan artikel ilmiah. Nah, untuk kerangkanya nanti kita ada contohnya. Ya, nanti kita bahas bersama-sama. Kemudian untuk aktivitas belajar 4, ini mengenai penulisan karya ilmiah. Bapak Ibu memasuki kegiatan tutorial online secara mandiri. Nah, Bapak Ibu bisa mempelajari cara membuat judul, kemudian menentukan referensi atau mencari referensi, membuat kerangka karangan,
Lalu tata cara mengutip itu seperti kita melakukan kutipan langsung dan tidak langsung dan yang lainnya, kemudian membuat daftar pustaka. Saya rasa Bapak Ibu sudah tidak asing dengan daftar pustaka yang biasa ditulis dalam karya tulis ilmiah atau bentuk tulisan ilmiah yang lainnya. Namun karena ada beberapa gaya yang berbeda, nanti kita akan menyamakan atau menyeragamkan gaya yang kita pakai. Nah, Bapak Ibu pun dapat mengakses forum diskusi. Nah, untuk forum diskusi ini tidak ada penilaian. Bapak Ibu dapat membahas, mendiskusikan, atau memberikan masukan mengenai apa-apa yang telah Bapak Ibu kerjakan pada tugas 1, tugas 2, seperti itu. Jika memang Bapak Ibu ada kendala, bisa disampaikan pada forum diskusi. Namun sifatnya tidak diharuskan ya, karena tidak ada penilaian untuk forum diskusi ini. Nah, lalu pada aktivitas belajar 5, kita memasuki tugas kedua, yaitu membuat rangkuman bacaan referensi yang digunakan sebagai rujukan Bapak Ibu dalam membuat artikel ilmiah. Lalu membuat kutipan langsung dan tidak langsung, beserta sumber kutipan dengan benar, membuat citasinya, membuat catatan kaki, seperti itu. Dan lalu yang terakhir, membuat daftar pustaka dengan benar. Nah, benar di sini kita menggunakan gaya yang seragam, yang telah ditentukan oleh pedoman penulisan karya ilmiah oleh UT, seperti itu Ibu Bapak. Nah, kemudian untuk kegiatan atau aktivitas belajar 6, kita membedah artikel ilmiah. Nah, kita memasuki tutorial web yang kedua. Di sini kita coba maksimalkan waktunya untuk membedah suatu contoh artikel ilmiah dari sisi judulnya, relevansi judul dengan isi, kemudian struktur karangan, sistematikanya, dan juga format artikel ilmiahnya. Lalu menganalisis pemikiran atau hasil penelitiannya, serta cara mengutip dan membuat kepustakaan. Nah, jadi bisa dibilang artikel ilmiah yang nanti akan kita bedah itu menjadi salah satu referensi bagaimana Bapak Ibu menulis karya ilmiahnya, baik dari segi sistematikanya, dari segi formatnya, kemudian dari kerangka berpikirnya atau kerangka isinya, juga cara mengutip dan membuat daftar pustakanya. Lalu pada web kedua ini, salah satu tugas saya itu memberikan komentar dan masukan, baik itu perbaikan ataupun penyesuaian terhadap tugas 1 dan 2 yang telah Bapak Ibu kerjakan. Nah, di bagian akhirnya, saya diminta untuk memberikan tugas 3 untuk bagi Bapak Ibu, yaitu membuat artikel utuh berdasarkan judul, rangkuman referensi yang telah Bapak Ibu kerjakan di tugas 2, dan kerangka penulisan artikel ilmiah. Jadi kerangkanya nanti kita sepakati bentuknya seperti apa, apakah disamakan dengan laporan untuk PKP-nya, atau kita ubah ada bagian-bagian yang lebih ringkas, lebih sederhana, misal seperti itu. Nah, lalu pada aktivitas belajar 7, kita masuk ke tugas 3. Nah, tugas 3 ini Bapak Ibu diminta untuk menulis artikel ilmiah secara utuh yang mengacu pada judulnya, kemudian rangkuman referensi, dan kerangka penulisan artikel ilmiah yang telah disempurnakan. Nah, untuk pedomannya nanti kita bisa cek ya. Nah, adapun untuk aktivitas belajar 8, kegiatannya adalah mengunggah tugas 3. Jadi setelah tugas 3 yang telah Bapak Ibu kerjakan secara mandiri, bisa Bapak Ibu unggah ya di laman e-learning-nya. Nah, di sana ada pendahuluan atau penjelasan mengenai tugas 3-nya, kemudian tata cara untuk melakukan unggah tugasnya. Nah, seperti ini ya. Bapak Ibu bisa membaca dulu penjelasan mengenai tugas 3-nya, kemudian cara mengunggahnya seperti apa. Untuk menambah atau mengirim jawaban atau tugasnya, Bapak Ibu bisa mengklik Add Submission, kemudian mengunggah draft-nya, lengkap dengan daftar pustaka yang sudah Bapak Ibu tulis di bagian akhir. Nah, untuk tata cara unggahnya, saya rasa Bapak Ibu sudah pernah mencoba. Adapun bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali, nanti bisa kabari saja. Kita coba bahas bersama-sama, baik itu di grup ataupun kabari saya secara pribadi seperti itu. Nah, ketika sudah selesai, Bapak Ibu bisa klik Save Change untuk menyimpan draft Bapak Ibu pada laman e-learning-nya. Nah, kemudian pada aktivitas belajar 9, kita membahas draft artikel ilmiah yang telah Bapak Ibu unggah di laman e-learning-nya. Kita memasuki web ketiga. Nah, di sini kita fokus membahas tugas draft artikel ilmiah. Nah, nanti yang kita bahas itu kebanyakan yang akan saya bahas dari segi kepenulisannya ya Bapak Ibu. Masalah kontennya, mengenai isinya, apa-apa yang Bapak Ibu tuliskan,
Mungkin itu di bagian akhir ya, karena yang lebih paham tentang isinya yaitu Bapak Ibu sendiri. Adapun untuk kriteria penulisannya, sistematikanya, baru kita bahas secara bersama-sama. Lalu pada web 3 ini kita menyimpulkan secara umum kelebihan dan kekurangan artikel yang telah Bapak Ibu tulis. Mudah-mudahan tidak begitu banyak revisi atau perbaikan yang perlu Bapak Ibu lakukan selama atau setelah mengikuti web ketiga, seperti itu. Nah, pada aktivitas belajar ke-10, kita memasuki tugas keempat. Nah, di sini Bapak Ibu diharapkan dapat secara mandiri memperbaiki draft artikel ilmiah dengan memperhatikan masukan atau saran-saran yang telah saya sampaikan atau mungkin yang akan saya sampaikan di web ketiga nanti. Nah, untuk proses perbaikannya ini tidak sebatas kegiatan mandiri ya, Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan teman, baik itu teman dalam satu kelas karya ini ataupun teman di luar kelas karya ini. Yang pasti selama Bapak Ibu bisa memperbaiki tugasnya, membuatnya lebih mendekati sempurna, itu lebih bagus seperti itu. Nah, lalu pada aktivitas belajar 11, yaitu kegiatan mengunggah tugas 4. Di sini Bapak Ibu dapat mengunggah juga bagian judul, abstrak, dan kata kunci artikel finalnya. Dan ini ya saya tegaskan lagi, artikel final di sini adalah artikel yang sudah diperbaiki sampai kita anggap sudah selesai, tidak ada perlu perbaikan, dan tingkat similaritasnya atau kesamaan dengan referensinya itu ada di angka kurang dari atau sama dengan 30%. Nah, Bapak Ibu dapat mengunggahnya lengkap dengan daftar pustaka, lalu mengunggah lembar pernyataan bebas plagiasi. Dan untuk lembar pernyataan ini akan bisa Bapak Ibu cek ketika memasuki kegiatan belajar 11, seperti itu. Jadi untuk sekarang, kita belum fokus ke arah sana. Nah, pada aktivitas belajar 12, kita membahas revisi artikel ilmiah. Nah, jadi ketika di web ketiga kita membahas apa saja yang perlu diperbaiki, di web 4 ini kita membahas revisinya. Apakah dari hasil revisi itu sudah sesuai dengan tata cara atau pedoman penulisan karya ilmiah UT, ataukah ada beberapa hal yang sekiranya masih perlu diperbaiki. Dan di sini ya kita akan membahas tugas draft artikel ilmiah yang telah Bapak Ibu perbaiki, kemudian menyimpulkan secara umum ya bagian mana yang sekiranya perlu diperbaiki atau sudah sesuai, kemudian memfinalkan artikel ilmiah. Dan ya kebanyakan yang agak sulit itu adalah membuat similaritasnya kurang dari 30%. Karena ya prosesnya itu dilakukan langsung oleh sistem, sehingga kita harus melakukan parafrase terhadap referensi yang kita ambil. Nah, kemudian pada aktivitas belajar 13, di sini mengenai capaian hasil belajar yang telah Bapak Ibu laksanakan. Kita dapat mengulas capaian hasil belajar dalam bentuk artikel ilmiah yang telah Bapak Ibu tulis, termasuk kelebihan dan kekurangannya. Nah, lalu pada aktivitas belajar 14, Bapak Ibu diminta untuk mengunggah artikel final. Artinya ketika Bapak Ibu mencapai aktivitas belajar 13 dan 14, nanti pada bagian unggah artikelnya itu Bapak Ibu akan diarahkan kembali ke aktivitas belajar 10 atau 11 lah. Ketika tugas 4 itu mulai diperkenalkan. Nah, intinya pada kegiatan belajar ke-14 ini, Bapak Ibu masih diberi kesempatan waktu untuk melakukan perbaikan atau revisi terhadap karya ilmiahnya. Nah, ini mengenai kriteria penilaiannya. Yang pertama dari aspek isinya. Oh ya, untuk file ini nanti bisa Bapak Ibu akses ya. Untuk lebih lengkapnya, nanti saya beritahukan bagaimana cara Ibu dan Bapak dapat memperoleh file ini apabila memang diperlukan. Ya, kembali ke materi ini untuk kriteria penilaian artikel ilmiah. Yang pertama dari segi isinya. Di sini yang dinilai itu adalah kesesuaian judul dengan isi artikel ilmiah. Karena memang ada beberapa artikel yang belum final, judulnya membahas apa, namun isinya terlalu luas, jadi tidak berfokus terhadap judul artikel yang telah dituliskan. Kemudian yang kedua adalah kesesuaian isi artikel dengan keilmuan program studi Bapak Ibu. Nah, dalam hal ini,
keilmuannya yaitu pada bidang PGSD ya Bapak Ibu. Lalu orisinalitas dan kebaruan gagasan dalam artikel. Nah, diharapkan Bapak Ibu dapat memberikan inovasi terhadap kontribusi Bapak Ibu terhadap bidang keilmuan yang Bapak Ibu sedang laksanakan. Yang sedang Bapak Ibu ampu di sini. Lalu kemampuan mengorganisasikan isi artikel ilmiah. Jadi Bapak Ibu diminta dapat membuat pengorganisasian dalam menuliskan artikel ilmiah ini. Nah, ini salah satunya diambil dari kerangka isi yang nanti akan kita bahas. Kemudian cara Bapak Ibu mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan permasalahan. Nah, permasalahan ini bisa dibilang menjadi pendahuluan dari apa yang akan Bapak Ibu angkat dalam isi karya ilmiahnya. Lalu yang terakhir adalah kemampuan menyimpulkan bahasan atau uraian tulis. Jadi nanti Bapak Ibu setelah ya, Ibu. Suaranya kurang jelas, Pak. Agak terputus-putus. Oh iya, baik Bu. Ya, saya coba lanjutkan dulu ya Bu. Misalnya ada gangguan dari penyampaian saya, mohon langsung diingatkan lagi. Terima kasih Bu. Ya, yang terakhir adalah kemampuan Bapak Ibu menyimpulkan bahasan atau uraian yang telah Bapak Ibu tuliskan di artikel ilmiahnya. Mulai dari bagian pendahuluan sampai bagian hasil dan pembahasannya, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu simpulkan hasilnya seperti apa. Itu untuk bagian isinya. Kemudian ada bagian etika penulisannya. Nah, Bapak Ibu diminta untuk menggunakan pendapat ahli atau hasil penelitian orang lain untuk mendukung isi tulisan. Misalnya Bapak Ibu mengambil salah satu ide yang dapat meningkatkan efektivitas belajar siswa atau peserta didik dalam bidang, misalnya dalam bidang TIK atau dalam bidang matematika. Nah, Bapak Ibu mengambil ide tersebut lebih baik mendapat atau bersumber dari pendapat ahli atau bersumber dari penelitian orang lain, sehingga ide yang Bapak Ibu ambil itu memiliki dasar yang kuat. Nah, lalu Bapak Ibu dapat menuliskan sumber kutipan dalam tulisan dengan benar. Nah, ini ada beberapa tata cara mengambil kutipan ya, nanti akan kita bahas. Kemudian menuliskan daftar pustaka yang digunakan sebagai sumber kutipan dalam isi tulisan. Kita akan mengulas ulang penulisan daftar pustaka, karena saya rasa Bapak Ibu semua sudah tidak asing dengan yang namanya daftar pustaka, ataupun dengan menulis daftar pustaka. Nah, itu pada bagian yang kedua, pada etika penulisannya. Lalu, pada aspek bahasanya pun dinilai ya. Yang pertama, mengungkapkan ide atau gagasan secara sistematis. Nah, diharapkan Bapak Ibu dapat menyampaikan permasalahan hingga penyelesaian yang Bapak Ibu ajukan itu secara sistematis. Artinya, misalnya dalam menulis suatu pendahuluan, Bapak Ibu bisa melakukan atau menyampaikan bahasanya secara runut, mulai dari permasalahannya, kemudian aspek-aspek yang dapat berdampak dari permasalahan tersebut, lalu beberapa peluang atau alternatif penyelesaiannya, lalu sampai di akhir Bapak Ibu memilih penyelesaian yang dapat Bapak Ibu kerjakan. Misalnya seperti itu. Kemudian kemampuan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, ini saya perlu menekankan lagi dalam penggunaan imbuhan kebanyakan ya, karena banyak dari mahasiswa sekarang yang masih keliru dalam menggunakan atau menerapkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau nggak salah istilah sekarang itu puebi ya, puebi ya, seperti itu. Kemudian dalam penggunaan diksinya dan kebahasaan yang lainnya. Nah, lalu untuk aspek yang lainnya yaitu konvensi penulisan artikel ilmiah. Nah, di sini selain dari isinya, dari sistematikanya, Bapak Ibu diminta untuk mengikuti pedoman mengenai tata tulisnya, misalnya dari ukuran kertas yang digunakan, dari tipografinya, kerapian ketiknya, misalnya tata letak, dan juga jumlah halaman. Karena di bagian pedoman itu ada jumlah minimal dan maksimal dari artikel ilmiah yang dapat Bapak Ibu tulis. Jadi, misalnya Bapak Ibu mengambil dari laporan PKP, saya rasa laporan PKP itu
untuk jumlah halamannya pasti lebih dari 30 halaman ya. Nah, makanya kita bisa buat ringkas sehingga nanti bisa jadi bagian dari artikel ilmiahnya atau karya ilmiahnya. Kemudian menuliskan bibliografi atau daftar pustakanya sesuai dengan ketentuan dari pihak UT, lalu memuat sekurang-kurangnya sebuah referensi. Nah, ini yang tadi ya, referensi mengenai 5 artikel jurnal dan 5 buku yang diharapkan terbit 5 tahun terakhir. Nah, ini kurang lebih sistematika atau perkuliahan mata kuliah karya ilmiah yang akan kita laksanakan selama 1 semester ke depan. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan? Saya persilahkan. Izin tanya, Pak. Ya, Ibu silakan. Ini kan dimintanya 5 jurnal dan 5 buku yang diterbitkan 5 tahun terakhir. Bagaimana dengan buku yang mungkin lebih dari 5 tahun? Apakah memang tidak bisa digunakan sama sekali atau ada pertimbangan lain? Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Memang untuk hal ini agak cukup menyulitkan mahasiswa ya, dan hal ini pun saya alami selama saya masih menjadi mahasiswa dulu dalam menyusun skripsi atau tesis. Hal ini memang menjadi hal yang cukup memberatkan. Jadi kalau untuk saya pribadi sih sebetulnya diharapkan yang 5 tahun terakhir itu untuk artikel jurnalnya. Adapun untuk buku, ketika Bapak Ibu hanya dapat menemukan 1 atau 2 buku yang memang terbit 5 tahun terakhir itu tidak masalah. Yang penting buku yang Ibu ambil itu relevan dan mungkin sebaik-baiknya itu masih terbit dari tahun 2000 sampai sekarang, seperti itu Ibu. Karena kan memang ada beberapa buku yang terbit di tahun 80-an atau tahun 70-an, dan itu saya rasa cukup lama dan memungkinkan ada cetakan terbarunya. Jadi untuk buku memang tidak harus 5 tahun terakhir, tapi jika Bapak Ibu berkesempatan mendapatkan referensi yang memang terbit 5 tahun terakhir, saya sangat menganjurkan diambil seperti itu. Namun tidak harus ke 5-5-nya, begitu Bu. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Ibu. Nah, barangkali dari Bapak Ibu yang lain ada yang perlu atau ingin ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, Ibu, silakan. Yang tugas 1 itu batas limitnya sampai tanggal berapa ya, Pak? Nah, untuk tugasnya, saya cek terakhir itu, sebentar ya Ibu. Ini bisa Bapak Ibu cek di aktivitas belajarnya, aktivitas belajar 3 ya, di e-learning masing-masing. Nah, untuk bisa Bapak Ibu cek di sini ya, di tugas 1 bisa Bapak Ibu klik. Nah, nanti ada keterangan batas pengumpulannya. Nah, kebetulan ini dibuka pada hari Senin 17 April kemarin, dan tenggat waktunya itu hari Minggu nanti, tanggal 23. Jadi saya sarankan bagi Bapak Ibu yang sekiranya masih punya waktu luang, agar segera menyelesaikan tugas 1 ini, agar tidak bersinggungan atau mengganggu aktivitas di hari raya yang akan datang bagi Bapak Ibu yang merayakan, seperti itu Bu. Pak, kan yang tugas 1 itu kan nomor pertama menuliskan judul artikel karya ilmiah yang akan saudara kaji. Tadi kata Bapak judulnya itu kita, apa sih tadi tuh? Nah, kita sepakati, maksudnya gimana itu Pak? Untuk tugas 1 ini bisa disesuaikan dengan kegiatan, dengan laporan PKP yang Ibu Bapak kerjakan. Ya, kemudian untuk yang disepakatinya itu adalah jumlah kata yang digunakan dalam judulnya, Ibu. Jadi bukan semua temanya judul kita sepakati seperti itu, bukan seperti itu, Bu. Iya, kayak tadi Bapak sebutkan juga daftar pustaka yang disepakati UT. Itu saya bingung kayak mana itu yang Iya, Ibu. disepakati. Ya, baik, Bu. Itu bahasanya setelah ini ya, kita ada pedoman yang
bisa kita ambil dari referensi yang diterbitkan UT. Misalnya kan dalam penulisan daftar pustaka itu biasanya penulis, kemudian tahun, lalu judul, kalau misalnya buku itu judul buku, lalu kota dan penerbit. Nah, dalam penulisan tahun pun itu kan berbeda-beda, Ibu. Ada yang dibuat tahunnya miring, ada yang diberi tanda kurung, seperti itu. Maksudnya kita sepakati bagian format penulisannya. Iya, ya Pak. Ya, seperti itu, Bu. Nah, adapun untuk Iya, tugas terus satu ini, ya, Heeh. untuk tugas satu ini, silahkan Bapak Ibu lakukan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu ketahui terlebih dahulu, karena untuk penilaiannya kita hanya fokus di bagian akhir karya tulis ilmiahnya. Jadi untuk tugas satu ini, misalnya Bapak Ibu mau mengambil judul sama persis dengan PKP, itu tidak masalah ya. Karena nanti misalnya di pedoman itu, judul artikel ilmiah harusnya ada di antara katakanlah 10 sampai 25 kata. Namun ternyata di tugas satu ini Bapak Ibu menyampaikan hanya 8 kata atau bahkan 30 kata. Nah, untuk tugas satu ini betul-betul masih tidak jadi masalah, Ibu. Karena ya kita kan masih di awal ya, belum begitu memahami panduan atau panduan yang UT berikan untuk karya ilmiahnya. Jadi intinya nanti yang bakal dinilai itu akhirnya ya Pak? Betul, Bu. Di bagian karya ilmiah yang sudah final. Nah, saya bingung itu soal loh Pak. Iya, Bu. Kan kita lihat itu kayak referensi kita ngambil nih berbagai referensi. Saya tahunya itu kan sistem plagiat itu Pak ya. Ternyata itu kita masih kurang dari 30% ya kalau kita plagiat ya. Iya, betul, Bu. Saya bingung sih itu, taunya kita udah nyari referensi kan berbagai referensi, taunya di situnya di sistemnya plagiat. Itu yang saya takutin kayak mana itu. Iya, Bu. Nah, untuk mengubah atau mengurangi tingkat plagiasinya itu, nanti bisa kita bahas di tuweb yang akan datang, tuweb kedua. Jadi ada beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk mengubah diksinya. Misalnya dalam kalimat referensinya itu, katakanlah Presiden mengesahkan undang-undang mengenai atau mengesahkan aturan mengenai cuti bersama. Nah, kalimatnya bisa kita ubah. Misalnya kita awalnya kalimat aktif kita ubah jadi kalimat pasif seperti ketentuan cuti bersama telah disahkan oleh Presiden. Nah, minimal dengan mengubah sistematika penulisan kalimatnya, nah seperti itu Bu, itu bisa mengurangi tingkat kesamaannya. Ya Pak, kasih Pak. Sama-sama Ibu. Nah, jadi untuk tugas satu ini Bapak Ibu jangan terlalu dipikirkan terlalu perfeksionis atau harus sesuai dengan pedoman apa. Intinya dikerjakan saja sesuai apa yang dapat Bapak Ibu kerjakan. Namun bukan berarti karena ini tidak dinilai Bapak Ibu tidak mengerjakan. Saya tidak merekomendasikan itu ya Bapak Ibu. Karena hal tersebut data Bapak Ibu mengerjakan atau tidak itu akan terekam oleh sistem seperti itu. Jadi baik buruknya saya harapkan Bapak Ibu tetap mengerjakan. Nah, adapun untuk format tugasnya itu Bapak Ibu bisa menggunakan format yang Bapak Ibu buat sendiri ataupun ada beberapa format. Ada satu format yang saya sediakan itu bisa digunakan ya, tapi tidak harus mengikuti format itu. Ya, barangkali dari Bapak Ibu ada pertanyaan yang lain? Pak. Ya Bu, silakan. Ini kan ada yang mengunggah file artikel yang memuat rumusan permasalahan dan lain sebagainya itu kita download dulu artikel atau jurnal, kemudian kita unggah ulang atau kita ambil saja bagian yang kita gunakan atau bagaimana Pak? Mohon penjelasannya Pak. Baik Bu, untuk ini kan untuk tugas satu ini kita diminta untuk menuliskan judul artikel karya ilmiah yang akan Bapak Ibu tulis. Kemudian pada bagian rumusan permasalahannya itu hanya ambil dari judul atau tema yang akan Bapak Ibu tulis. Misalnya Bapak Ibu menulis tentang yaitu tadi metode atau media belajar yang digunakan. Maka rumusan masalahnya hanya bersumber pada hal itu.
Lalu rangkuman minimal 5 jurnal atau bukunya itu bisa Bapak Ibu ambil pada bagian-bagian yang mendukung terhadap permasalahan yang Bapak Ibu sampaikan. Jadi ketika Bapak Ibu mendapatkan misalnya 5 jurnal itu sesuai kebutuhan ya, bisa Bapak Ibu baca semuanya mulai dari pendahuluan hingga referensi atau daftar pustakanya, atau Bapak Ibu ambil bagian yang memang mendukung terhadap artikel ilmiah yang akan Bapak Ibu tulis. Seperti itu. Nah, kemudian untuk kerangka tulisannya nanti kita ada contohnya. Ya, bisa kita bahas kemudian. Barangkali dari Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada kita coba lanjut dulu ya. Nah, ini file yang pertama, lalu ini file yang kedua ya, konsep dan ketentuan karya ilmiah. Ini bisa Bapak Ibu pelajari juga, bisa Bapak Ibu cek di aktivitas belajar kedua. Di sini saya akan membahas atau menyampaikan secara sekilas saja. Nah, ini mengenai konsep karya ilmiah ya. Pengertiannya sempat kita singgung di materi yang sebelumnya. Intinya, karya ilmiah ini adalah tulisan atau laporan tertulis yang isinya membuat hasil penelitian atau pengkajian. Nah, pengkajian di sini maksudnya adalah review atau pembahasan secara teoritis ya, suatu masalah oleh mahasiswa. Seseorang ini bisa oleh ibu sendiri atau sebuah tim, dan dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Nah, tim di sini misalnya Bapak Ibu mengambil bahan karya ilmiah itu dari laporan PKP. Nah, maka nanti yang dianggap tim di sini adalah Bapak Ibu selaku mahasiswa yang mengerjakan, lalu dosen pengampu PKP-nya, dan terakhir saya sebagai tutor karya ilmiahnya. Dan apabila Bapak Ibu mengambil tema lain di luar mata kuliah PKP, maka yang nantinya bertindak sebagai tim itu hanya Bapak Ibu dan saya sebagai pembimbing karya ilmiahnya atau tutor karya ilmiahnya. Nah, kemudian, ini penegasan yang tadi, artikel ilmiah ini adalah prasyarat kelulusan bagi Bapak Ibu yang menempuh program sarjana atau diploma 4, dan nantinya akan diseminasi melalui repositori UT atau Rama Kemendikbud, seperti itu. Lalu ini elemen karya ilmiahnya. Yang pertama bagian substansinya, yaitu isi karya ilmiah. Dan ini mencerminkan kajian atau hasil penelitian satu atau lebih bidang ilmu. Nah, karena di sini Bapak Ibu berfokus di PGSD, maka saya rasa Bapak Ibu bisa mengambil salah satu mata pelajaran, ya seperti itu yang Bapak Ibu ampu ya terutama. Kemudian dari sistematikanya, tata cara urutan dalam rangka menyusun artikel, tugas akhir program, dan monograf. Ya, sistematikanya nanti kita bisa bahas bersama-sama, lalu bagian formatnya, tampilan baku berupa bentuk, kemudian ukuran kertas, lalu lebar pinggirnya atau marginnya, lalu penempatan bagian cetak, dan pemilihan huruf. Dan ini untuk formatnya ini sudah tercantum dalam pedoman karya tulis ilmiah yang disediakan oleh UT. Nah, kemudian gaya atau stylenya. Nah, yang ini yang akan kita sepakati nanti Ibu Bapak. Penggunaan ragam dan langgam bahasa. Kemudian cara penalaran, cara penyajian ilustrasi, gambar, tabel, matrik. Nah, kadang kan ketika kita menyampaikan tabel, gambar, atau misalnya diagram yang lain, diagram atau ilustrasi tersebut perlu kita beri judul. Nah, biasanya untuk judul gambar itu kita simpan di bagian bawah gambarnya. Atau ketika kita mau mencantumkan tabel, judulnya di bagian atas, seperti itu. Lalu misalnya cara mengutip. Nah, cara mengutip pun bisa kita sepakati juga ya, gayanya atau stylenya. Lalu penulisan sumber pustakanya atau daftar pustaka. Dan itu yang kita sepakati adalah, saya tekankan lagi, gaya penulisannya. Oke. Lalu, ini kriteria artikel ilmiah yang sebelumnya pernah kita singgung juga, yaitu mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah, bebas plagiasi, dan memuat sekurang-kurangnya 10 referensi. Dan ini statusnya sudah pernah kita bahas juga. Bobot SKS-nya 0, kemudian skor kelulusannya minimalnya berapa, dan yang lain-lainnya. Nah, ini soal diskusi ya. Barangkali Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan.
Nah, ini hanya penegasan dari sistematika perkuliahan yang tadi. Nah, lalu kita coba lanjut dulu ya Bapak Ibu. Ini salah satu materi yang isinya bisa dibilang apa ya, motivasi atau gambaran mengenai perencanaan penulisan karangan, menulis rencana suatu karangan. Nah, dalam hal ini karangan yang akan kita tulis adalah artikel ilmiah atau karya ilmiahnya. Dan ini dibuat oleh Bapak Muhammad Yunus dari Universitas Terbuka. Nah, menulis ini adalah suatu aktivitas yang siklikal, artinya berupa sebuah siklus ya. Pada bagian prapenulisan, kita bisa merencanakan karangannya. Karangan seperti apa yang akan kita buat, apakah itu sifatnya fiksi atau non-fiksi. Dan kebetulan karena yang kita buat ini karya ilmiah, sudah pasti non-fiksi. Kemudian setelah masa prapenulisan, setelah merencanakan karangannya itu, kita mulai menulis karangannya. Dan setelah tulisannya kita selesaikan, kita melakukan sunting atau pengeditan lah istilahnya. Dan setelah itu kita memfinalkan karangannya. Dan setelah karangan itu selesai, kita bisa melanjutkan karangan tersebut melalui kembali ke tahap prapenulisan, ataupun ada beberapa hal yang sekiranya perlu kita perbaiki. Nah, ini pada tahap prapenulisan, khususnya pada perancangan karangan. Nah, kita ini diminta atau dituntut menentukan tulisan seperti apa atau apa tema yang akan kita tulis. Nah, di sini kita dapat menentukan dan merumuskan permasalahan. Biasanya masalah-masalah yang kita ambil adalah masalah-masalah yang dapat Bapak Ibu temui di kelas ya, yang sekarang sedang Bapak Ibu ampu. Lalu menentukan tujuan penulisan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menggunakan kalimat-kalimat deskriptif seperti menjelaskan, membuktikan, mendeskripsikan, menceritakan, dan jenis yang lainnya. Lalu menentukan kedalaman dan keluasan tulisan. Nah, Bapak Ibu dapat membuat tulisan yang luas pada satu bidang tertentu, atau Bapak Ibu bisa mengambil satu bidang, tapi dibahas secara mendalam. Dan ini bergantung dari apa yang akan Bapak Ibu tulis nantinya. Kemudian merumuskan topik dan judul karangan. Nah, ini ya, saya rasa mayoritas dari Bapak Ibu bisa menggunakan topik dan judul yang relevan atau sama dengan laporan PKP-nya. Nah, lalu apa saja bahan yang harus saya baca? Yang pertama, informasi apa saja yang diperlukan untuk mendukung tulisan yang akan Bapak Ibu buat. Nah, misalnya seperti tadi, Bapak Ibu mengambil satu metode pembelajaran baru yang akan Bapak Ibu kerjakan atau telah Bapak Ibu kerjakan di kelasnya, maka informasi tersebut yang mendukung atau mendasari ide yang Bapak Ibu kerjakan itu harus Bapak Ibu miliki sebagai referensi. Kemudian di mana informasi itu bisa didapat, bisa dari artikel, dari buku, atau bahkan dari media cetak atau bahkan media elektronik ya. Kebanyakan sih saya rasa referensi-referensi yang bisa diakses itu dari media elektronik, meskipun di beberapa tempat juga menyediakan media cetaknya ya, dalam buku yang tertulis, yang telah dicetak, ataupun jurnal yang telah dicetak juga. Kemudian apakah informasi yang terdapat dalam referensi itu harus dibaca secara utuh atau hanya bagian-bagian yang terkait. Nah, ini sebelumnya sempat saya sampaikan juga. Apakah Bapak Ibu memang merasa perlu membaca semua bagiannya atau hanya bagian-bagian yang sekiranya mendukung atau relevan dengan tema yang Bapak Ibu ambil. Tidak diwajibkan untuk membaca semua secara utuh ya. Dan adapun memang diminta atau Bapak Ibu merasa bagian ini atau referensi ini harus saya baca secara utuh agar bisa memahami lebih baik atau lebih mendalam tentang apa yang disampaikan, itu saya persilahkan. Ya, semua itu kembali ke Bapak Ibu masing-masing ya, sesuai kebutuhannya saja. Nah, ini apa saja yang akan ditulis. Nah, ini mulai masuk ke bagian kerangka karangannya. Nah, setiap bagian dan subbagian karangan tulis dan hal tersebut dapat Ibu Bapak susun secara rinci. Misalnya pada awalnya itu bagian pendahuluan. Kemudian di bagian pendahuluan itu memuat apa saja, misalnya latar belakangnya, kemudian tujuannya, manfaatnya, kemudian identifikasi masalahnya, hingga misalnya rumusan masalah sampai penyelesaian yang dapat Bapak Ibu sarankan. Kemudian pada bagian isinya, nah di sini
misalnya ada isi kerangka pikir, kemudian beberapa subjudul, misalnya masalah atau alternatif solusi, atau misalnya pemikiran yang Bapak Ibu miliki atau yang dapat Bapak Ibu tuangkan. Dan misalnya di bagian akhir itu ada bagian kesimpulan dan rekomendasi. Ini contoh kerangka karangannya atau kerangka isinya. Ada bagian pendahuluan, kemudian pada bagian 2-nya tingkat ekonomi dan fertilitas di Indonesia. Lalu subjudulnya misalnya ada bukti-bukti dari sensus tahun 2000, lalu bukti dan survei fertilitas moralitas tahun 95, kemudian studi kasus di Lampung. Ini ada subjudulnya lagi mengenai pengukuran fertilitas, penyebab perbedaannya, lalu faktor-faktor yang mempengaruhinya, hingga di bagian akhir ada bagian kesimpulan. Nah, kerangka karangannya tidak harus sama persis seperti ini, bisa disesuaikan dengan artikel atau karya ilmiah yang akan Bapak Ibu tulis. Jadi misalnya Bapak Ibu mengambil dari laporan PKP, nah itu pada bagian awal bisa Bapak Ibu sesuaikan. Nanti ketika kita coba cocokkan dengan pedomannya, maka kita bisa menyesuaikan kira-kira bagian mana yang tetap disimpan atau bagian mana yang sekiranya perlu ibaratnya bukan dibuang tapi tidak perlu dicantumkan ke dalam karya ilmiahnya, atau bisa kita rangkum dalam beberapa kalimat atau beberapa paragraf yang sesuai seperti itu. Nah, setelah menyelesaikan bagian pra-penulisan tadi, Bapak Ibu dapat mulai menulis ya berdasarkan kerangka karangan yang telah Bapak Ibu susun. Apa saja yang akan Bapak Ibu cantumkan pada karangannya, misalnya bagian pendahuluan, bagian isi, bagian penutup. Kemudian menulis dan terus menulis. Nah, jangan ingin sempurna sekaligus. Ya, memang betul ya. Sangat jarang kita temui pada penulisan pertama kita langsung mendapatkan hasil yang mendekati sempurna atau yang hasil yang maksimal. Karena sambil kita menulis, kita pun akan membaca ulang dan memperbaiki karangannya. Kadang setelah kita menulis, kita akan menemui beberapa hal yang sekiranya bisa kita perbaiki, baik itu dari penyusunan katanya, atau ada beberapa kata yang istilahnya salah ketik atau typo seperti itu. Kemudian setelah Bapak Ibu menulis, sambil menulis pun Bapak Ibu dapat melakukan penyuntingan dan akhirnya melakukan finalisasi. Setelah karangan tersebut selesai, kemudian Bapak Ibu membaca ulang, Bapak Ibu bisa menandai kira-kira bagian mana yang perlu diperbaiki, atau misalnya bagian ini sudah cukup baik. Nah, setelah melakukan perbaikan dan penyempurnaan itu, proses revisinya itu bisa dilakukan sekali, 2 kali, atau bahkan berkali-kali ya, sesuai dengan kebutuhan. Dan saya harap untuk kedepannya kita tidak perlu banyak melakukan revisi, karena Bapak Ibu pun dapat membaca pedoman selingkung UT atau pedoman penulisan karya ilmiahnya, kemudian nanti kita bisa sesuaikan dengan format-format yang kita sepakati yang ada dalam pedoman tersebut. Nah, seperti itu. Sampai di sini, apakah ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan? Pedomannya tadi di mana ya Pak? Bisa dilihatnya Pak ya? Nah, Pedoman penulisannya disepakati. Ya Bu. Ya, baik. Untuk yang pertama, pedomannya itu sebetulnya ada 2 ya Bapak Ibu. Yang pertama bisa Bapak Ibu cek di e-learning-nya. Di bagian aktivitas belajar 1. Ini di bagian bawah. Nah, ini kan untuk skema perkuliahannya. Kemudian ini pendahuluan. Nah, ini adalah panduan mata kuliah karya ilmiah. Nah, ini bisa Bapak Ibu unduh ya. Ini salah satu panduan yang terdapat di e-learning. Nah, namun saya pun mendapat panduan yang baru dari grup tutor UT di semester lalu. Nah, panduannya seperti ini. Nah, ini bagian covernya. Dan ini kebetulan diterbitkan atau disahkan UT pada Februari 2022 tahun lalu. Nah, untuk keempat file ini yang sebelumnya telah kita bahas bersama-sama, Bapak Ibu bisa cek di deskripsi grup ya. Ini grup karel kita, grup karel 121, ini bisa Bapak Ibu cek deskripsinya. Nah, bagian deskripsinya di sini. Nah, Bapak Ibu bisa cek. Ini saya sudah sematkan linknya, bisa Bapak Ibu cek ya, diklik saja linknya. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke Google Drive.
Di sini di bagian luar ada skema perkuliahan kita, meliputi jadwal web itu kapan, jadwal Bapak Ibu mengerjakan tugas secara mandiri kapan. Lalu untuk file-file yang tadi kita bahas ada di folder ini ya, file karil. Nah, bisa Bapak Ibu cek di sini. Nanti panduan yang akan kita sepakati bersama yang bisa Bapak Ibu pelajari secara mandiri ada di dalam folder ini. File karil yang ini. Ya, mohon ditunggu sebentar ya Bapak Ibu. Nah, ini ada contoh proses menulis yang berupa menulis adalah proses siklik yang terakhir kita bahas. Kemudian ini contoh artikel ilmiahnya. Ini contoh yang terdapat di e-learning-nya di aktivitas belajar 2. Kemudian, nah ini panduannya saya simpan di sini. Ini panduan yang terdapat di e-learning. Lalu ini panduan yang yang disahkan oleh UT. Ini hanya informasinya saja, atau secara singkat ada di panduan ini. Lalu untuk secara detailnya bisa Ibu baca di pedoman gaya selingkungnya ini. Nanti silakan Bapak Ibu bisa mengunduh atau mendownloadnya ya masing-masingnya. Untuk yang singkatnya bisa pakai panduan yang ini. Kita coba buka dulu ya Bapak Ibu. Nah, ini sesuai dengan surat edaran atau dasar hukumnya. Lalu ketentuan umumnya terdapat juga di sini. Nah ini ya, karil ini merupakan ringkasan dari laporan PKP. Jadi bisa diambil dari laporan PKP ataupun dari bahasan lain yang relevan dengan apa yang Bapak Ibu kerjakan di PKP-nya. Kemudian artikelnya ini merupakan karya asli, bukan plagiat dan belum pernah diterbitkan atau dipublikasikan. Nah ini untuk formatnya, ukuran kertasnya ada 4, kemudian ketikannya spasinya 1,5, lalu jumlah halamannya maksimal 30 dalam satu file. Dan ini sudah termasuk bagian daftar pustakanya. Kemudian softwarenya ini dalam bentuk doc atau docx, kemudian RTF atau OTD. Jadi nanti yang Bapak Ibu kerjakan dalam format doc atau docx-nya, tidak perlu dalam PDF. Nah, kemudian untuk tabelnya ini dibuat langsung dalam Word atau dari Excel. Nah, kemudian Bapak Ibu diminta untuk membuat abstraknya juga dalam bahasa Indonesia maksimal 200 kata dan 3 kata kunci. Ya, minimalnya 3 kata kunci ya, maksimalnya bisa 5, biasanya seperti itu. Nah, kemudian ini bagian yang nanti Bapak Ibu upload, ada bagian judul, ini ketentuannya ya, fontnya Times New Roman, kemudian ukurannya 14 poin, dibuat bold dan 1 spasi. Ada nama dan NIM, kemudian ada alamat email, ada abstrak. Nah, untuk rangkanya nanti kita gunakan yang ini saja. Ada latar belakangnya tidak semua bagian di PKP Bapak Ibu masukkan ya, hanya bagian identifikasi masalah, kemudian analisis dan alternatif, dan prioritas pemecahan masalahnya. Kemudian ada bagian rumusan masalah, ada tujuan penelitian, dan manfaat penelitiannya. Lalu di bagian kajian pustakanya ini referensi yang Bapak Ibu gunakan. Minimalnya 10 referensi yang Bapak Ibu kerjakan di tugas 1. Dan apabila memang ada referensi lain yang mendukung, silakan Bapak Ibu masukkan, lebih banyak lebih baik, biasanya seperti itu. Nah, lalu ada bagian pelaksanaan penelitiannya, ini cukup aspeknya cukup banyak ya, bagian-bagiannya ada subjeknya, tempat dan waktu, kemudian ada desain prosedurnya, ada teknik analisis data yang Bapak Ibu gunakan, kemudian bagian 4-nya ada hasil dan pembahasan,
Ini memberikan deskripsi hasil penelitian, kemudian pembahasannya. Lalu di bagian akhir ada simpulan, saran, dan tindak lanjut. Nah, kemudian ini ketentuan daftar pustaka yang akan kita sepakati. Kita menggunakan American Psychological Association atau APA style. Untuk buku kita menulis nama belakang, lalu biasanya nama depannya atau nama depannya disingkat jika penulisnya itu lebih dari 1 orang. Nah, ini ya singkatan nama depan. Nah, kemudian tahunnya diberi tanda kurung. Titik, lalu judulnya dibuat miring, kemudian nama tempat penerbitan dan penerbitnya. Atau ini kota penerbitnya biasanya, kota atau negara penerbit. Lalu untuk jurnal ilmiah sama juga ya, nama belakang, singkatan nama depan, tahunnya diberi kurung, judul artikel, dan yang diberi italik atau miring itu nama jurnalnya. Kemudian volume dan nomornya, lalu nomor halaman. Dan catatan kakinya pun disesuaikan. Ini contoh penulisannya, karya ilmiahnya seperti ini, daftar pustakanya seperti ini. Ini untuk buku ya. Ya, seperti ini. Hilgard Ernest R, kemudian Bauer, Gordon A. Pada tahun 75, Theories of Learning, 4th edition, New Jersey, Prentice Hall. Nah, kemudian ini catatan khususnya, nanti bisa Bapak Ibu baca ya secara mandiri. Nah, ini ada bagian yang tidak perlu diupload, halaman judul, kemudian lembar pengesahan, lembar penyataan bebas plagiat, kata pengantar, daftar isi, data tabel. Nah, ini bagian-bagian yang tidak perlu diupload dari laporan PKP-nya. Nah, ini jurnal online Universitas Terbuka. Jadi bisa Bapak Ibu gunakan sebagai referensi. Nanti bisa Bapak Ibu cek ya. Nah, ini salah satu ketentuannya. Nanti bisa Bapak Ibu ambil di Google Drive yang ini ya. Pada folder file karya. Nah, lalu untuk tugas satunya, tadi kan sempat saya bilang bahwa tugas satu ini Bapak Ibu diminta untuk menuliskan judul, lalu mengambil 10 referensi dan menuliskan kerangka atau rumusan masalahnya ya. Nah, ini ada salah satu format yang telah teman saya buat sesama tutor, bisa Bapak Ibu gunakan. Kalaupun Bapak Ibu ingin menggunakan format secara mandiri, bisa boleh ya. Bukan berarti format pengerjaannya harus seperti ini, tidak harus juga. Namun jika Bapak Ibu mau menggunakan, sudah saya sediakan seperti itu. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu download ya secara mandiri. Nah, ya. Sini Bapak Ibu bisa cantumkan nama, kemudian NIM-nya, lalu judul artikelnya bisa disimpan di sini, lalu rumusan masalahnya, misalnya ada pertama, yang kedua, dan ketiga. Ini disesuaikan saja, misalnya hanya ada satu, ya tulis satu saja, 2-3-nya bisa Bapak Ibu hapus. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan format yang ini, dan apabila Bapak Ibu mau menggunakan format sendiri, tanpa sama dengan ini, nggak masalah ya, boleh-boleh saja. Nah, ini untuk referensinya, minimal referensi jurnal, lebih dari 5 lebih bagus. Ini artikel satunya, kita bisa cantumkan judulnya, ini contohnya ya. Lalu nama penulis artikelnya bisa disimpan di sini, lalu tahun terbitnya. Kemudian rangkumannya, ini rangkuman artikel yang pertama, artikel yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Rangkumannya ini tidak harus di bagian kesimpulan dan saran di bagian kesimpulan pada artikel yang Bapak Ibu ambil ya. Misalnya Bapak Ibu mengambil pada bagian kajian pustakanya. Nah, dari kajian pustakanya itu apa yang dapat Ibu rangkum seperti itu. Nah, kemudian ini referensi untuk buku sama juga ya, diminta ada rangkumannya. Ini ada judulnya, kemudian ada nama penerbit, nama penulis, dan kota terbitnya. Nah, untuk kerangka penulisan bisa Bapak Ibu tuliskan secara paragraf ataupun bisa Bapak Ibu tuliskan secara poin seperti contoh yang tadi.
format ini hanya referensi. Jika Bapak Ibu, ya saya tekankan lagi, jika Bapak Ibu ingin menggunakan format yang lebih mudah Bapak Ibu kerjakan, saya persilahkan. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan format yang ini, silakan bisa Bapak Ibu download juga ya di Google Drive yang telah disediakan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Untuk tugas 1 ataupun untuk pertemuan kali ini, apakah ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan? Pak, kok nggak ada file ini, Pak? File tugas Ya. 1 ini? File tugas 1-nya nggak ada di Google Drive-nya? Tugas 1-nya kenapa, Bu? Yang file yang Bapak barusan tayangin ini nggak ada di Google Drive-nya? Nggak ada ya, Bu? Bentar, saya coba cek. Mungkin masih dalam tahap reloading, Bu. Jadi bisa coba Ibu refresh Google Drive-nya, Bu. Coba kalau memang masih tidak ada, nanti saya coba kirim di grup juga ya, Ibu. Ya, Pak. Nah, nanti untuk tugas 2, tugas 3-nya ada ada format yang boleh Bapak Ibu gunakan. Tapi ya untuk sekarang kita bisa fokus ke tugas 1 dulu saja. Nah, ini ya. Kemudian ada ada salah satu referensi, cara mengambil referensi dan citasi yang terdapat di Google Cendekia. Nanti bisa Bapak Ibu cek juga, bisa Bapak Ibu pelajari. Kalaupun memang ada beberapa hal atau beberapa langkah yang kurang begitu dipahami, bisa kita diskusikan di grup atau bisa japri langsung ke saya. Ya, seperti itu Bapak Ibu untuk pertemuan kali ini. Adakah yang masih ingin Bapak Ibu tanyakan atau Bapak Ibu konfirmasi lagi mengenai kegiatan perkuliahan karya ilmiah ini? Untuk bedah contoh artikel ilmiah, kita coba laksanakan di web yang kedua saja ya Bapak Ibu. Karena saya masih mencoba mencari artikel ilmiah yang sesuai dengan rukun bidang kita, yaitu untuk PGSD. Karena saya cek yang ada di e-learning itu untuk program studi statistika, bukan PGSD. Jadi mungkin dalam formatnya bisa sama, tapi untuk isinya agak sedikit berbeda ya dari apa yang kita dalami atau yang kita pelajari. Nah, baik, untuk itu saya coba konfirmasi ke setiap orangnya ya, barangkali masih ada pertanyaan. Ibu Vita, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Oke, mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan saja ya Ibu. Lalu Ibu Lesti, Ibu Belinda Lesti, apa ada yang mau Ibu tanyakan lagi? Cukup Pak, belum ada yang. Ya, baik, sama-sama Ibu. Lanjut, Ibu Devi, apakah ada pertanyaan? Puyeng kayaknya Pak. Oke. Baik Bu.
Lalu Ibu Dina, apa ada pertanyaan Ibu? Hanya saja yang tadi yang di Google Drive memang saya juga belum menemukan, Pak. Mungkin bisa tolong dikirim di grup. Ya, siap Ibu. Nanti saya coba kirim di grup juga. Oke, Ibu Ika, apa ada pertanyaan? Cukup, Pak. Ya, sudah cukup. Lalu untuk Ibu Miftah, apa ada pertanyaan, Bu? Cukup, Bapak. Oke, baik Bu. Lanjut untuk Ibu Salsabilato. Bu. Iya Pak, untuk teknik penulisannya itu sama kayak di buku yang modul apa itu lupa semester berapa itu. Teknik penulisan karya ilmiah, judulnya gitu Pak. Sama berarti nih. Bisa Ibu buat sesuai itu dulu. Kalau misalnya nanti ada penyesuaian, bisa kita bahas pada web yang akan datang. Begitu Bu. Oh iya ya Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Oh iya, nggak apa-apa Ibu Vita. Oke, lanjutnya Pak Hadi, apa ada pertanyaan? Ya, mungkin masih terkendala sinyal ya Pak Hadi. Lanjut Ibu Seli, apa ada pertanyaan? Tidak, Pak, cukup. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Lanjut Ibu Tuti, apa ada pertanyaan Ibu? Maaf Pak, izin. Ya, silakan Ibu. Di sini di tempat saya ini cuacanya sedang tidak bagus, sedang petir. Saya sedikit khawatir Pak menggunakan handphone. Boleh saya isi Pak? Boleh. Dari tadi Silakan, soalnya ya, silakan Ibu. petirnya saya. Ya, makasih Pak. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu. Ya, untuk Ibu Tuti, apa ada pertanyaan Ibu? Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Terakhir untuk Bapak Ujang, apakah sudah terhubung? Apakah ada pertanyaan Bapak? Ya, untuk itu saya rasa pertemuan pertama kita kali ini dicukupkan sekian. Saya sampaikan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang Bapak Ibu berikan dan telah mengikuti kegiatan kali ini. Mudah-mudahan kedepannya kita masih bisa bertemu lagi pada web yang kedua, ketiga, dan keempat untuk membahas karya ilmiahnya. Lalu untuk hal-hal yang perlu Bapak Ibu tanyakan, baik itu ada kendala, pertanyaan, atau ingin mengkonfirmasi apa yang Bapak Ibu pahami, bisa langsung ditanyakan di grup WhatsApp saja ya Bapak Ibu. Nah, untuk itu tetap semangat dalam menjalani mata kuliah ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengikuti perkuliahan ini. Ya, mohon maaf. Ya, amin. Mohon maaf atas kesalahan ataupun ketidaksesuaian yang saya sampaikan. Ya, di sini kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Nah, untuk itu saya tutup kegiatan kali ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Ya, selamat berlibur Bapak Ibu semua. Silahkan boleh meninggalkan ruangannya.